Bermain cantik dan menyapu bersih kemenangan, seperti itulah yang ditunjukkan oleh Faidan dan kawan-kawan di ajang EFC E-Asian Cup atau Piala Asianya eSport. Sepanjang turnamen berlangsung, mereka benar-benar tampil luar biasa, menyapu bersih kemenangan, hingga mampu mengalahkan negara pembuat game itu sendiri, tim Jepang pada laga final. Dan berkat kemenangan tersebut, bakat-bakat hebat pemain e-sport Indonesia bahkan kini diakui oleh dunia. Perkembangan industri e-sport semakin pesat di dunia dan tak ketinggalan pula di tanah air. Menurut data Global Games Market Report 2021, Indonesia menempati posisi 17 pasar game terbesar dengan pertumbuhan yang sangat cepat. Data ini diperkuat di Indonesia Esport Industry Outlook 2021. Menurut data dari EVOS Esport, salah satu tim e-sport terbesar di Indonesia, dari total 274,5 juta gamer di Asia Tenggara, Indonesia berkontribusi sekitar 43% terhadap jumlah total tersebut. Selain itu, Indonesia juga menyumbangkan pendapatan terbesar senilai 2,08 miliar US dollar atau sekitar 30 triliun rupiah. Dan dalam 3 tahun terakhir, dunia e-sport Indonesia semakin berkembang pesat, di mana hal itu bisa dirasakan dengan banyaknya tim-tim baru yang bermunculan. Sementara itu di ajang E-Asian Cup atau Piala Asianya eSport, bakat-bakat hebat pemain Indonesia mulai mendapatkan sorotan dunia. Bagaimana tidak, sepanjang turnamen tersebut, mereka benar-benar menunjukkan penampilan yang mengesankan dan berhasil menyapu bersih kemenangan dengan mengalahkan tim-tim besar seperti Vietnam, Thailand, hingga negara pembuat game tersebut, Timnas Jepang. Timnas eFootball yang berisikan 3 pemain, yakni Elga Cahyaputra, Rizky Faidan, dan juga Akbar Paudi, benar-benar tampil mengesankan dengan mempertontonkan permainan yang luar biasa. Mereka seakan membuktikan jika didikan rental PS di Indonesia tidak ada duanya dan mampu bersaing dengan tim-tim di level Asia bahkan dunia. Hal itu bisa dilihat langsung dalam ajang turnamen Piala Asianya eSport, di mana tim Indonesia berhasil menyapu bersih kemenangan dan keluar sebagai juaranya. Setelah pada laga pamungkas, mereka berhasil mengalahkan Jepang dengan skor 2-0. Karaka finds the header on. Sananta in on goal. Sananta's in on goal. Can he score? Yes, he can! Indonesia take the lead! It is Sananta. He's been so on fire for them. Yap, memang dunia e-sport semakin menggila dengan pertumbuhan pesat pemain dan atletnya, terutama di kawasan Asia Tenggara yang semakin mendominasi. Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam industri ini tak ketinggalan dalam gebrakan ini. Pertumbuhan pesat ini tidak hanya terjadi di level amatir, tetapi juga di level profesional. Atlet e-sport Indonesia semakin menonjol dan menjadi sorotan di berbagai turnamen dunia. Meskipun telah membuktikan bahwa e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan juga ajang kompetisi yang serius, di sisi lain industri e-sport juga semakin menggila di sisi bisnisnya. Sponsorship, penjualan merchandise, dan iklan terus mengalir. Banyak perusahaan mulai melirik potensi besar dalam dunia e-sport, terutama dari Indonesia yang memiliki basis penggemar yang kuat. Meskipun e-sport semakin eksis, penting untuk tetap memperhatikan aspek-aspek seperti kesehatan fisik dan mental para pemain. Semua perkembangan ini menegaskan bahwa e-sport bukanlah sekedar hobi, melainkan sebuah fenomena yang akan terus berkembang dan mengukuhkan posisinya dalam dunia olahraga dan hiburan global. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat kepada Timnas eSport Indonesia yang mengharumkan bangsa Indonesia dengan memenangkan gelar E-Asian Cup 2024 atau Piala Asia eSport edisi pertama. Jelas momen ini akan menjadi momen yang tak terlupakan, mengingat Indonesia baru saja mencetak sejarah baru di tanah Qatar. Jadi itulah perjuangan Indonesia di ajang E-Asian Cup di Qatar.